Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Adik-adik apa kabar nih? Pasti baik dong ya kabarnya. Kak Eci baik, kalian gimana kabarnya? Kalian baik dong. Wah, mudah-mudahan kita semua di sini baik-baik aja ya. Semua sehat-sehat ya. Bener banget Kak. Ya. Kak Eci, kita hari ini mau ngapain aja nih? Hari ini pastinya kita akan bernyanyi, memuji Tuhan dong. Terus kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Firman Tuhan. Terus Yap. habis itu kita ngapain ya? Kita pulang Kak, udah. Pulang. Diam di rumah maksudnya bukan pulang. Ada yang beda deh adik. Wow, apa tuh Kak? Iya, Apa tuh Kak? hari ini kita akan ada aktivitas. Wow, bener banget ya. Aduh Kak Eci lupa lagi. Kita akan ada aktivitas nih adik-adik. Aktivitasnya apa ya kira-kira? Kita lihat nanti aja ya. Biar Wow. penasaran dulu nih. Biar semua masih di sini dulu ya. Kita Oke lihat deh. aktivitasnya apa. Sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya. Boleh Kak, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Iya. Tapi lagunya yang semangat dong Kak. Oke deh. Biar bisa gerak-gerak nih Kak. Walaupun kita di rumah, kita tetap harus semangat karena Tuhan Yesus hadir bersama kita ya di rumah kita masing-masing. Yap, bener banget. Bersama-sama memuji Tuhan. Yap. Yesus di dalam rumahku. Oke, sip. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan. Bersama-sama. Yap, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sambil tepuk tangan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Hah Kak, gak ada gerakannya. Ada lemas. Kak, ada gerakannya. Terus lagu ini tuh dalam banyak bahasa Kak. Oh ya? Iya. Berapa bahasa sih Kak? Ada banyak Kak, tapi kita nanti nyanyiin 2 bahasa aja ya. 2 bahasa. Iya. Apa aja? Bisa tuh, bahasa apa aja? Inggris kan? Bisa dong. Bisa bahasa Indonesia kan? Bisa lah, aku kan orang Iya. Indonesia Kak. Iya, kita nyanyiin dalam 2 bahasa Oke itu deh, ya. oke deh, oke. Tapi sebelum nyanyiin kita mau berdoa dulu Kak. Oh boleh. Iya, kita harus berdoa dulu. Sip. Siapa yang Kita mau mimpin? berdoa. Yuk Kak Dian pimpin doa ya. Oke, Kak Dian. Oke. Ayo, adik-adik. Yuk adik-adik. Semua lipat tangannya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami hadir dalam kebaktian ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir nanti dengan baik ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi lagu yang tadi. Iya, yang tapi tadi. kali ini pakai gerakan dan juga 2 bahasa. 2 bahasa. Wah seru nih kayaknya. Yuk, Yuk. kita Nyanyi lagi ya Kak. Nyanyi lagi Yesus dong, di dalam pasti ya. rumahku. Yap. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
ternyata dari lagu ini Kak Eci baru tahu kalau ternyata Tuhan itu nggak hanya ada di gereja Kak, Iya dong. tapi Tuhan juga ada di rumah kita. Iya. Nah terus Tuhan itu juga berarti ada di hati kita dong Kak? Iya, Tuhan Yesus kan ada di mana-mana. Mau kita sedang tidur, Oke. mau kita sedang sekolah, mau kita sedang bermain, Tuhan Yesus ada bersama kita. Mau kita, ada lagi, mau kita lagi mikir jahat nih, kita mau ngusilin orang, kita mau jahat nih, kita mau nakalin orang, Tuhan Yesus tahu. Oh berarti Tuhan Yesus tuh tahu ya kalau misalnya Kak Eci mau cubit Kak Dian, kayak Iya Eci mau tahu. pukul. Niat jahat manusia Tuhan Yesus tahu. Makanya kita nggak boleh jadi anak yang jahat. Kita harus selalu taat kepada Tuhan. Kita harus apa? Taat. Kita harus apa adik-adik? Taat. T-A-A-T. Apa? Taat. Iya, kita harus taat kepada Tuhan. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Supaya disayang Tuhan lah Kak. Iya, selain supaya disayang Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita, hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kita kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi takut, kalau kita lagi susah, hanya Tuhan yang bisa tolong kita gitu. Bener. Kak. Oh iya. Ini ada pujiannya loh Kak. Ada lagunya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kece semangat. Kita hanya punya satu penolong yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya. Yeay. Senang sekali ya. Iya Kita dong. sudah memuji Tuhan. Yap. Kita sudah berdoa. Wah, ya. Habis ini kita mau ngapain ya? Ngapain ya? Kita mau aktivitas ya? Kok aktivitas sih Kak? Katanya tadi ada aktivitas. Aktivitas itu terakhir. Oh, terakhir. Berarti masih belum aktivitas nih? Belum lah, sekarang kita mau mendengarkan firman Oh Tuhan iya, dulu. saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Iya bener banget adik-adik. Jadi adik-adik di rumah duduk yang manis. Duduk yang manis ya. Terus habis itu adik-adik yang sudah bisa baca bisa siapin Alkitab. Ya benar Iya, banget. siapin Siapin Alkitabnya. Duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, minggu ini Kak Priska yang akan membawakan cerita. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Nah, sebelum kita memulai untuk bercerita, Kak Priska bercerita dan kita akan membaca Alkitab, adik-adik kita mau berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk kita dapat memahami firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, pada hari ini kami akan membaca dan belajar lagi tentang firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 19. Kak Priska ulangi dari Kisah Para Rasul pasal 12
ayat 1 sampai 19. Ya, sekarang Kak Priska tunggu. Adik-adik silahkan mencari. Di mana ya kisah para rasul? Ayo di mana? Ya, ada di Perjanjian Baru. Ayo, sudah nemu semuanya? Kalau sudah nemu, kita akan membacanya bersama-sama. Nah, sudah nemu semuanya? Ya, kita bacanya sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menekuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia telah mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke
Kaisarea dan tinggal di situ. Nah, kita sudah selesai membaca Alkitab. Sekarang kakak mau bercerita tentang Bapak Petrus yang lepas dari penjara. Kenapa ya Bapak Petrus di penjara? Ada yang tahu? Dari cerita-cerita minggu sebelumnya, kalau adik-adik terus mengikuti ibadah sekolah minggu, pasti adik-adik tahu. Minggu sebelumnya ada Kak Dini yang menceritakan tentang Bapak Petrus juga. Terus minggu lalu ada Kak Dona yang menceritakan tentang Filipus juga. Semua menceritakan tentang murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus ini semua menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, termasuk Bapak Petrus. Nah, karena Bapak Petrus terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, maka Raja Herodes itu marah. Kenapa marah? Karena dia tidak suka Tuhan Yesus terus diceritakan, karena banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Herodes menyuruh pengawal-pengawalnya, para prajuritnya untuk menangkap Bapak Petrus dan memenjarakannya. Kasihan sekali ya Bapak Petrus, dia di penjara. Kira-kira di penjara Bapak Petrus punya teman nggak? Enggak ya. Raja Herodes ini sangat jahat. Terus Bapak Herodes ini karena takut Bapak Petrus ini kabur, Bapak Herodes menyuruh prajuritnya untuk menjaga Bapak Petrus sampai 4 regu. 1 regu 4 orang. Wah, banyak sekali ya yang menjaga Bapak Petrus. Nah, selain dijaga sama para prajurit Bapak Herodes, Bapak Petrus tangannya itu diikat dengan rantai. Kasihan sekali ya Bapak Petrus. Jadi Bapak Petrus tidak bisa kabur. Nah, pada suatu malam Bapak Petrus tidur. Bapak Petrus tidur dengan tangan terikat rantai dan para prajurit lain sedang berjaga di depan pintu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat Bapak Petrus dengan cahaya yang paling bersinar. Nah, terus malaikat Tuhan itu membangunkan Bapak Petrus. Petrus, bangun. Pada saat itu juga, ketika malaikat Tuhan menyuruh Bapak Petrus bangun, rantainya terbuka. Wah, hebat ya. Dan malaikat Tuhan berkata, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Dan Bapak Petrus melakukan apa yang malaikat Tuhan perintahkan. Lalu malaikat Tuhan berkata lagi, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu Bapak Petrus mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Keluar dari penjara. Terus Bapak Petrus mengira melihat suatu penglihatan. Jadi Bapak Petrus mengira ini cuma mimpi gitu. Jadi benar nggak ya? Tapi Bapak Petrus tetap mengikuti malaikat Tuhan dan mengikuti arahan malaikat Tuhan. Setelah Bapak Petrus mengikuti malaikat Tuhan, melewati tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu tiba-tiba terbuka. Saat tiba di luar, mereka berjalan sampai ujung jalan. Wah, Bapak Petrus belum tahu tuh kalau dia itu sebenarnya sudah dibebaskan sama malaikat Tuhan. Nah, pada saat Bapak Petrus sampai di ujung jalan dan malaikat itu langsung meninggalkan Bapak Petrus. Nah, di situ baru Bapak Petrus sadar kalau ternyata Tuhanlah yang telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan dia. Luar biasa ya. Pertolongan Tuhan kepada Bapak Petrus. Nah, terus Bapak Petrus diam sebentar. Sepertinya aku harus pergi ke rumah Ibu Maria, ibunya Bapak Yohanes. Ketika tiba di rumah Ibu Maria,
banyak orang berkumpul di sana. Pada ngapain? Seperti firman Tuhan tadi katakan, mereka di situ berdoa. Mereka di situ berdoa untuk Bapak Petrus supaya Bapak Petrus diselamatkan. Nah, tibalah Bapak Petrus di rumah Ibu Maria. Dia mengetuk pintu gerbang. Permisi, permisi. Dan ada seorang wanita yang mendengar. Namanya Rode. Nah, Ibu Rode ini mendengar. Sepertinya aku mengenal suara itu. Siapa ya? Kayaknya suara Bapak Petrus itu. Nah, Ibu Rode tidak langsung membukakan pintu. Dia malah berlari kegirangan. Dia masuk ke rumah. Dia memberitahu semua orang yang ada di rumah bahwa Bapak Petrus ada di luar. Nah, orang yang di dalam rumah kan mereka nggak percaya. Tidak mungkin. Bapak Petrus kan di penjara. Kan Herodes menjaga Bapak Petrus dengan banyak prajurit. Nggak mungkin. Kamu pasti mengigau. Terus kata Rode, enggak, benar. Di luar itu ada Bapak Petrus. Dia sedang mengetuk pintu katanya. Terus Bapak Petrus tetap mengetuk pintu. Permisi. Terus Ibu Rode bilang, tuh kan benar Bapak Petrus. Lalu mereka semua membuka pintu gerbangnya. Dan benar saja Bapak Petrus berdiri di depan mereka. Lalu Bapak Petrus menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus menolong dia dari penjara. Keesokan harinya gemparlah seluruh prajurit Herodes. Lalu Raja Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi tidak ditemukan. Nah, luar biasa kan pertolongan Tuhan? Kenapa Tuhan mau menolong? Kenapa coba? Ya, salah satunya adalah karena mereka rajin berdoa. Mereka tekun berdoa, mereka tekun meminta kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Petrus, dia berdoa supaya dia diselamatkan. Yang kedua adalah saudara-saudara Bapak Petrus. Mereka juga berdoa supaya Bapak Petrus diselamatkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan menolong mereka. Dan selain itu juga karena mereka terus memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik pernah takut nggak? Misalnya takut karena mau ujian. Misalnya takut karena di rumah sendirian. Kalau takut pada ngapain? Ya, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kita. Nah, kakak mau bertanya, di situasi seperti ini, di situasi corona ini, ada nggak papa mama adik-adik yang nggak bekerja lagi, yang diam di rumah karena nggak bekerja lagi? Nah, adik-adik takut nggak? Adik-adik gini, mama papa aku udah nggak kerja, nanti gimana ya? Masih bisa bayar uang sekolah nggak? Atau aku masih bisa beli mainan baru nggak? Atau aku masih bisa beli makanan yang aku suka nggak? Adik-adik takut nggak? Nah, itu adik-adik merasa takut. Nah, kalau adik-adik merasa takut seperti itu, adik-adik berdoa, adik-adik memohon kepada Tuhan supaya mereka bisa bekerja lagi. Nah, karena kenapa? Karena Tuhan dapat menggunakan segala macam cara untuk menyelamatkan kita dari situasi yang sulit dan bahaya. Nah, sebab melalui doa kita beroleh pengharapan dalam iman sekaligus meyakinkan akan pertolongan Tuhan. Jadi rajin berdoa ya.
Nah, tapi kalau berdoa jangan mendoakan diri sendiri saja. Jangan, Tuhan, aku takut karena mama papa nggak bekerja lagi. Tuhan tolong. Jangan kita aja yang kita doakan. Tetapi kita juga mendoakan teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang sama. Mama papanya juga tidak bekerja lagi. Mereka juga pasti sedih. Atau mungkin ada teman adik-adik yang tidak bisa pulang. Misalnya ada nenek kakeknya yang sakit. Mereka sedih. Mereka tidak bisa melihat dulu keluarga mereka. Nah, adik-adik bisa doakan kalau adik-adik tahu. Nah, adik-adik bisa mendoakan teman, terus saudara, keluarga, atau siapapun yang adik-adik pengen doakan. Minta Tuhan untuk menolong mereka. Minta Tuhan untuk menjaga mereka. Karena mungkin saja Tuhan mendengar doa adik-adik dan menolong teman-teman adik-adik. Sekarang kakak mau nanya, pernah nggak adik-adik misalnya sedang mengalami kesulitan, terus adik-adik berdoa, terus Tuhan menolong? Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah, adik-adik ceritakan ya. Adik-adik tolong mama papahnya rekam adik-adik. Setelah itu adik-adik bisa kirimkan ke kakak-kakak PJA yang mama papahnya punya nomornya. Nah, setelah itu nanti kakak-kakak PJA akan menayangkan apa saja yang Tuhan sudah lakukan untuk adik-adik. Ya, jadi cerita kali ini Kak Priska dapat menyimpulkan bahwa kita harus rajin berdoa. Karena kita rajin berdoa, maka Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau kita berdoa, jangan untuk kita saja. Kita juga harus berdoa untuk orang lain. Karena doa besar kuasanya. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Mazmur pasal 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau. Kak Priska ulangi dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau. Dihafalkan ya. Ya, kita akan menutup firman Tuhan ini. Kita akan berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan selalu menolong kami, dan Tuhan ajar kami untuk selalu kami mau berdoa agar kami tidak selalu takut karena kami punya Engkau Allah yang luar biasa. Dan Tuhan, kami juga pada hari ini mau berdoa bila ada teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong hibur mereka agar mereka bisa sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah selesai cerita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Wah, seru sekali kan ceritanya adik-adik? Seru banget. Seru Kak Eci? Seru banget, Kak. Seru. Kak Eci tahu nggak ceritanya tentang apa? Tentang Petrus. Iya, adik-adik tahu Bapak Petrusnya kenapa? Bapak Petrus diselamatkan Tuhan untuk bisa keluar dari penjara. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang mampu membebaskan kita. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus itu sudah membebaskan kita dari maut loh adik-adik. Kak Ici tahu? Yang Tuhan Yesus itu mati di kayu salib ya Kak? Iya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup untuk kita semua. Oh, Tuhan Yesus baik ya Kak? Iya, Tuhan Yesus baik adik-adik. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan ya, karena kita sudah dimenangkan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, ku menang, ku menang.
aktivitas. Wow, oh ya hari ini kita ada aktivitas ya adik-adik. Oke. Kita aktivitasnya ngapain Kak Ici? Kita aktivitasnya macam-macam dong adik-adik. Macam-macam? Iya, tapi macam-macamnya dibagi per kelas. Oh, jadi gitu nanti maksudnya. adik-adik yang kelas batita sendiri Yap, bener tugasnya banget. beda dengan Yap. adik-adik yang kelas balita, Iya. beda lagi dengan yang kelas kecil atau gitu kelas ya. sedang. Iya, benar. Oke deh. Kalau mau tahu nih, misalnya bingung nih, aku di kelas mana nih? Nah, kelas batita itu adik-adik yang usianya 0 sampai 3 tahun. Kemudian untuk yang balita itu yang udah mulai playgroup, Playgroup ya, sampai TK. Dan Terus yang kelas terakhir, kecil? Kelas kecil kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Nah, itu ya pembagiannya ya, diingat-ingat ya. Diingat-ingat adik-adik. Nah, terus tugasnya ngapain aja ya, Kak? Tugasnya ngapain ya? Nanti Kak Ici akan jelaskan ya. Oke, Kak Ici akan Kita jelaskan. tunggu penjelasan dari Kak Ici. Oke, untuk kelas batita, Kak, tugasnya itu gampang banget, Kak. Apa Kak Ici? Berdoa. Berdoa. Iya, Kita kan masih kecil Kak Ici. Kita berdoa aja masih diajari mama papa. Gimana dong? nah caranya itu gampang banget. Kan Kak Dian tadi bilang kelas masih kecil-kecil Iya. itu diajarin orang tua kan. Iya. Nah, jadi orang tua perlu mendampingi adik-adiknya untuk berdoa. Jadi boleh papa atau boleh mama atau sekaligus dua-duanya pun boleh. Oh jadi berdoa bareng mama atau papanya gitu ya? Iya, benar banget. Dan Terus? doanya itu tentang pertolongan Tuhan, Kak. Oh jadi kita berdoa untuk minta tolong Tuhan. Iya, minta minta tolong tolong ngapain Tuhan. aja? Ngapain aja boleh? terserah Oh, oke adik-adik, deh. terserah mama atau papa gitu. Oke deh, kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Oke Kak, yang kedua ini untuk kelas balita. Kelas balita Ya. yang udah playgroup sampai TK tadi ya. Iya TK, paling terakhir deh TK-nya. Iya, aktivitasnya ngapain nih Kak? Aktivitasnya adalah adik-adik harus menghafal ayat Alkitab yang Yang diambil dari mana Kak? yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1a. Mazmur 27 ayat 1a. Diingat-ingat, Mazmur 27 ayat 1a. Minta tolong mama papanya bacain ya itu Kak ya. Iya, Oh, baca kita di juga Alkitab. bisa baca ini nih. Bisa. Iya. Nah, Apa Kak? jadi ayatnya adalah Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Kita ulangi sekali lagi yuk. Yap. Mazmur 27 ayat Ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Diingat-ingat, dihafalin ya. Ya, untuk yang ketiga Kak, ini untuk kelas sedang Kelas atau sedang, kelas kecil. yang ya. kelas 1 sampai 3 SD. Ya, kelas 3 SD. Jadi tugasnya adalah adik-adik wajib untuk membaca Alkitabnya di bacaan Kisah Para Rasul 12. Benar banget Kak. Kisah Para Ayat Rasul 1 sampai 19. Cerita hari ini tadi ya. Ya, cerita yang tadi diceritain sama Kak Priska ya. Iya. Kemudian adik-adik ceritakan kembali tentang apa sih yang dibaca di Alkitab tersebut. Jadi kita harus baca ulang tuh ya Kak ya. Iya, Cerita benar hari banget. ini kita baca ulang. Terus kita ceritakan menurut ini ya bahasa kita sendiri-sendiri ya Kak sendiri ya. nih. Iya, benar banget. Oke, kita tunggu ya adik-adik. Kita tunggu adik-adik. Itu aja aktivitasnya Kak. Nah itu tadi adik-adik aktivitasnya. Benar banget Kak. Nah kalau udah mau diapain tuh Kak? Kan kita udah rekam nih berdoanya. Kita udah rekam nih itu yang ngapalin ayat hafalan tadi. Terus kita udah rekam nih ceritanya. Terus diapain Kak? Nah, jadi adik-adik kayak lupa ngasih tahu. Video-video tadi yang sudah adik-adik lakukan, aktivitas-aktivitas yang udah adik lakukan itu di video dulu, di video boleh sama papa atau sama mamanya atau mbak atau kakak-kakak atau adik yang ada di rumah, siapapun lah yang ada di rumah, minta tolong rekamin, Direkamin. kemudian bisa dikirim ke nomor di bawah ini. Jadi Kirim ini ke nomor sini ya. Kadian atau Kak Eci ya. Ya. Nah. Nanti kalau ada yang bingung boleh nanya-nanya juga. Benar banget, bisa tanya juga ke nomor itu ya. Nah setelah dikirim
dikirim mau dikemanain Kak? Nah, setelah dikirim itu akan di-post atau di-upload di sosial media kita, Kak. Jadi Oh iya. sekalian nih di bawah nih juga ada nih nama Ada sosial nih media sosial kita. medianya Iya, Komisi Anak GKI Komisi Denpasar. Iya, benar banget. Jadi Nanti lihat di situ. iya benar gitu. Iya, sampai di situ aktivitasnya ya. Nanti lihat-lihat di situ. Nah, kita udah aktivitas Kak, udah selesai dong berarti. Udah selesai sekarang Kita mau tutup berarti kita mau kebaktian tutup kita. kebaktian kita. Benar Iya. banget, Kak. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak ya? Nyanyi satu lagi, Kak. Wah, Iya. asik nih, asik nih. Oke, kita nyanyi mau apa, Kak? nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Itu ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi sekali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Nah, adik-adik kebaktian kita udah selesai ya. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah dapat aktivitas. Sekarang kita mau akhiri kebaktian kita di dalam doa ya. Kak Eci akan pimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik sekarang lipat tangannya, kemudian tutup matanya. Kak Eci akan pimpin dalam doa dan adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu.